Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini Bro Channel akan meneruskan video pertama ya, tentang step by step belajar membuat laporan best practice. Nah, ini video kedua yang berisi tentang sistematika dari laporan best practice. Namun sebelum kita sampai pada pembahasan, sahabat yang baru bergabung dengan channel ini silahkan subscribe, kemudian tonton video ini sampai habis. Jika bermanfaat, klik like dan share ya, bagikan kepada sahabat yang lain. Oke sahabat Bro Channel, mari kita mulai pembahasan kali ini. Nah di sini pada pembahasan video kedua ini kita akan membahas atau belajar bersama tentang sistematika laporan best practice. Di sini ada 4 bagian ya. Ada bagian awal, bagian isi, bagian akhir, dan bagian penunjang. Jadi dalam membuat best practice ini ada 4 bagian yang harus kita lalui satu persatu. Yang pertama adalah bagian awal. Nah, pada bagian awal ini terdiri atas halaman judul, kemudian lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran, serta abstrak atau ringkasan dari hasil penelitian atau hasil dari praktek terbaik yang sahabat Bro Channel buat. Ini untuk bagian awal ya. Jadi ini isinya seperti ini, dipersiapkan. Selanjutnya kita menuju ke bagian isi. Nah, bagian isi ini umumnya terdiri dari beberapa bab, 4 bab ya. Yang pertama bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, ada 4 bagian pada pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian yang bab selanjutnya adalah bab kajian atau tinjauan pustaka. Ini nanti berisi apa istilahnya, mungkin aturan-aturan atau mungkin teori-teori yang mendukung best practice yang pernah kita lakukan. Jadi ini kajian pustaka, dicari di buku maupun di internet. Selanjutnya bab pembahasan masalah yang didukung dari data yang berasal dari satuan pendidikannya. Kemudian cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah. Nah di sini dibahas langkah-langkah ya. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah atau cara-cara dalam pemecahan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci. Atau hal yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah salah satunya adalah keaslian, kejelasan ide atau gagasan, dan kecemerlangan ide terkait dengan upaya pemecahan masalah di sekolah atau madrasah. Nah, uraian ini adalah merupakan inti dari tulisan best practice. Latar belakang masalah ini berisi deskripsi tentang kondisi ideal yang diharapkan muncul dari sebuah pembelajaran atau layanan pendidikan yang berkualitas. Biasanya dengan mengutip definisi dari peraturan perundang-undangan, teori, pendapat para ahli yang diambil dari referensi yang sesuai dan sebagainya. Kemudian
memunculkan berbagai masalah atau munculkan berbagai masalah yang terjadi sebagai bentuk kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, penyebab masalah tersebut terjadi ini juga dimunculkan dampaknya jika tidak segera diselesaikan, serta alternatif pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini dalam latar belakang masalah ini ya, isinya adalah masalah yang terjadi sebagai bentuk kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kemudian penyebab masalah tersebut terjadi, dampaknya, serta alternatif pemecahan masalah. Lanjut. Identifikasi masalah. Nah, dari berbagai masalah yang ada yang dihadapi oleh pendidik atau tenaga kependidikan tentunya cukup banyak dan beragam. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi satu persatu lalu diambil mana salah satu masalah yang akan difokuskan untuk segera diselesaikan. Nah, jadi masalahnya tidak usah atau diambil istilahnya terlalu banyak, cukup satu masalah saja, kemudian fokuskan bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Nah, tentunya yang namanya best practice kan berarti sudah pernah dilaksanakan, tinggal kita memfokuskan ya, menghaluskan, menuliskan cara-cara yang pernah kita lakukan dalam bentuk sebuah laporan. Oke. Selanjutnya adalah tujuan. Ini juga tujuan. Di sini tujuan ya yang ingin dicapai dari pelaksanaan best practice. Di sini secara umum untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, dan secara khusus misalnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kemampuan siswa, meningkatkan aktivitas belajar siswa baik secara individual maupun kelompok, kemudian bisa juga meningkatkan kedisiplinan siswa, meningkatkan kesadaran hidup bersih serta cinta lingkungan dan sebagainya. Jadi di sini ya, ini adalah tema-tema yang khusus, tujuan-tujuan yang khusus, meningkatkan kemampuan siswa, aktivitas siswa dengan cara apa? Dengan cara yang ada pada atau yang pernah kita lakukan dalam istilahnya proses pembelajaran. Nah, ini tujuannya nanti dituangkan dalam bentuk tujuan. Misalnya tujuannya 1, meningkatkan aktivitas belajar siswa, meningkatkan hasil belajar siswa dan lain sebagainya. Ini tujuan yang harus atau yang tertulis di dalam best practice. Kemudian hasil yang diharapkan juga ini disebutkan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan best practice yang dilakukan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya jika tujuannya adalah meningkatkan kesadaran cinta lingkungan, ya, maka hasil yang diharapkan adalah meningkatkan kesadaran cinta lingkungan. Ini hampir sama dengan yang ada pada penelitian tindakan kelas. Nah, tujuan dengan hasil yang diharapkan. Kalau pada PTK itu perumusan masalah dengan tujuan itu harus sinkron. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pada perumusan masalah itu ada kalimatnya dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Ini yang ada pada PTK. Kalau di sini tujuan dengan hasil yang diharapkan itu sinkron, sama. Lanjut. Nah, ini pelaksanaan dan hasil penyelesaian masalah ini berarti ada pada bab ketiga ya. Yang pertama tadi pendahuluan, bab kedua kajian pustaka ya.
Yang ketiga ini pelaksanaan dan hasil penyelesaian masalah. Nah, pada bagian ini dijelaskan secara rinci langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Cantumkan sasaran, tempat dan waktu kegiatan, alat dan bahan yang diperlukan jika ada, strategi dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pada bagian awal ini dideskripsikan masalah yang dihadapi disertai kondisi dan data-data awal. Selanjutnya dijelaskan tahapan-tahapan strategi pelaksanaan serta progres penyelesaian masalah hingga masalah dapat diatasi dengan baik. Kondisi atau data awal ini dibandingkan dengan data atau kondisi akhir. Nah, pada bagian ini boleh disajikan foto kegiatan, grafik atau label data yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Intinya pada bagian ini digambarkan perubahan antara kondisi awal dan kondisi akhir serta perubahan-perubahan yang tampak secara nyata. Nah, yang ini adalah bagian akhir. Ini berisi simpulan. Simpulan berisi hal yang substansial dan pelajaran penting yang didapatkan dari pelaksanaan best practice sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran atau layanan pendidikan dan sasaran-sasaran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, misalnya guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini isinya simpulan. Setelah simpulan bab keempat, nah di bawahnya bukan merupakan bab, hanya merupakan bagian penunjang. Di dalamnya memuat daftar pustaka serta lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah. Nah, biasanya di situ pada lampiran-lampiran ya, bisa juga lampiran foto, lampiran tabel ya, lampiran apa saja yang mendukung dalam pelaksanaan best practice. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi silakan subscribe bagi yang baru bergabung dengan channel ini, kemudian klik pada like, kasih komentar yang bersifat membangun untuk kebaikan channel ini, kemudian silakan di share ya, bagikan kepada sahabat lain yang seprofesi, barangkali ini bermanfaat. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.